Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jablatra semua, untuk Bapak, Ibu, dan peserta LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembekalan pada hari ini, kita akan membahas nomor journey yang akan disampaikan oleh Bapak Faris. Kemudian kami mohon untuk peserta untuk mute mic-nya supaya nanti tidak mengganggu perjalanannya pembekalan oleh Pak Faris. Kemudian nanti apabila ada yang bertanya di pertengah sesi bisa disampaikan melalui chat. Kemudian yang di link YouTube juga bisa disampaikan pertanyaan melalui chat di YouTube. Kemudian selanjutnya untuk yang Bapak Ibu dan peserta yang belum menyesuaikan namanya tolong disesuaikan karena kami akan mencelek untuk pesertanya. Demikian waktu dan tempat kami aturkan kepada Pak Faiz untuk memulai acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bro. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembekalan LKS Jateng 2022 sesi yang kedua ini. Insya Allah kita akan banyak diskusi tentang customer journey dan mungkin adik-adik juga Bapak Ibu pendamping LKS sudah tidak asing dengan istilah ini karena persona customer journey ini menjadi bagian dari aktivitas pembelajaran kita sehari-hari dalam dunia pemasaran dan penjualan. Saya dikasih waktu sampai jam berapa nih Pak Ari? Monggo Pak, disesuaikan dengan materi Bapak aja. Oh, ngoten nggih. Ya. Baik, saya mulai bagus. belajar ya. Apa sudah tampil? Memproses Pak, belum Pak. Oke, sudah Pak. Sudah tampil Pak. Baik. Oke. Saya nggak perlu kenalan ya. Jadi kita lanjutkan dengan customer journey, melanjutkan materi yang lalu, buyer persona, materi yang kemarin. Customer journey ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu guru atau adik-adik sudah pernah mendengar sebelumnya istilah proses penjualan menggunakan 5 ways. Perjalanan ini 5 ways ini mulai dari suspect, prospect, customer, kemudian conversion rate, kemudian average sales, sampai ke margin profit. Ini menjadi sesuatu yang hal yang umum, yang lumrah, dan ini hanya melengkapi saja. Jadi perjalanan customer dari mulai memiliki masalah sampai utuh, sampai akhirnya beli, inilah yang kita kenal dengan customer journey. Jadi rangkuman singkat dari pengalaman customer saat berinteraksi dengan bisnis kita atau usaha kita dari pertama kali customer mengenal produk sampai melakukan transaksi pembelian dan melakukan repeat order. Ya, jadi perlu kita ingat bahwa ending dari kegiatan penjualan atau pemasaran itu adalah terjadi pembelian, terjadi transaksi, dan terjadi repeat order. Kita dianggap sukses dalam menjual jika produk atau jasa kita ini laku, dan laku lagi, dan laku terus. Nah, ini perjalanan customer dari mulai beli pertama kali sampai beli lagi, itu yang kita sebut dengan customer
Dan ini sebelum dialami langsung oleh customer kita sudah mulai menempatkan diri atau membayangkan seandainya customer itu akan membeli produk atau jasa kita, apa aja yang mereka alami. Nah, itu yang kita kenal dengan customer journey. Nah, pentingnya kita memahami customer journey ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsumen yang kita targetkan sebagai pembeli kita. Yang kedua, ya mudah untuk mengidentifikasi masalah pada produk dan layanan kita agar kita bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, membantu kita menciptakan customer experience yang lebih baik. Yang keempat, bisa membuka peluang potensi-potensi yang lain. Artinya kalau kita pernah mendengar istilah cross-selling, upselling, itu akan kita mudah untuk kita lakukan jika kita memiliki customer journey mapping ini. Kemudian manfaat yang lain adalah membuat campaign marketing kita itu lebih efektif. Dengan efektifnya campaign marketing tidak terjadi pemborosan sehingga yang terjadi malah efisiensi. Ini pentingnya kita membuat customer journey. Nah, pada prinsipnya customer journey mapping itu adalah mengajak atau membawa customer kita itu dari mulai awareness sampai advocacy. Awareness, kemudian interest, decision, retention, sampai advocacy. Level tertinggi dari customer kita adalah level advokasi. Advokasi artinya membela produk atau jasa kita dan merekomendasikan. Artinya ketika customer itu mengalami puncak pengalaman yang sangat menyenangkan, sangat memuaskan dari produk dan layanan kita, dia akan menceritakan kepuasannya kepada orang lain. Nah, apa aja tahapan ini akan kita jelaskan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah tahap awareness. Awareness ini baru tahap customer menyadari bahwa dia punya masalah yang membutuhkan solusi. Nah, contoh misalnya, ada customer yang punya masalah dengan pekerjaan, yaitu terkait dengan dokumen-dokumennya yang harus diketik, harus diselesaikan, dan selama ini dia membutuhkan komputer atau laptop dengan performa yang tinggi, yang baik untuk membantu pekerjaannya. Nah, ketika dia menggunakan komputer atau laptop yang tidak kompatibel, maka dia mulai sadar, kayaknya saya perlu ganti komputer atau ganti laptop. Nah, itu tahap awareness ini baru sadar bahwa dia perlu ganti produk atau ganti layanan yang dia inginkan. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah interest. Ketika orang atau customer itu punya masalah, maka yang dia lakukan adalah browsing, searching, tanya sana sini, ya, tanya sana sini, kemudian mencoba-coba untuk membanding-bandingkan spek yang dia cari dari apa yang dia butuhkan. Ini masuk tahap yang kedua, yaitu tahap interest. Nah, di tahap interest ini, ketika customer sudah masuk tahap yang kedua ini, kita sebagai pemasar, kita sebagai penjual, apa yang harus kita lakukan untuk melayani mereka yang masuk dalam tahap ini? Nah, itu yang nanti kita bahas di perjalanan yang kedua. Karena ketika orang sudah mulai membanding-bandingkan, maka akan banyak browsing. Kalau misalnya dia nyari di website, ya dia akan buka Google, kemudian ketika kata kunci yang dia cari, misalnya nyari laptop, nyari komputer, dia akan mencari di situ. Kalau dia nyari-nyari di tempat di sosmed, misalnya dia akan buka sosmed dengan kata kunci laptop, komputer. Ketika dia nyari di marketplace, dia juga masuk ke marketplace dan mulai membanding-bandingkan kira-kira spek apa yang paling pas untuk dia. Nah, ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah decision. Ketika customer sudah membanding-bandingkan, kemudian dia mulai menemukan produk atau layanan yang paling cocok untuk dirinya. Ya.
dia memutuskan, oh saya tak beli ini aja deh. Misalnya kalau komputer, saya ngambil komputer dengan spek ini, merek ini. Ya, itu menjadi keputusan. Ini tahap yang ketiga, atau tahap decision, memutuskan untuk membeli. Nah, tahap yang keempat, ketika dia sudah puas dengan pembeliannya, kemudian dia mulai memanfaatkan layanan-layanan, misalnya layanan purna jual, adanya garansi, adanya servis. Misalnya setelah di laptop tadi, kemudian dia menghubungi toko yang sama untuk melakukan perawatan, maintenance, atau misalnya tanya-tanya kira-kira kalau nambah nambah fitur-fitur itu dapat layanan apa enggak. Nah, ketika dapat layanan dengan baik, dapat pelayanan yang memuaskan, maka dia akan terus-menerus berhubungan dengan toko kita. Ini tahap retention. Bahkan ketika mau beli peripheral, kalau di dunia IT, beli mousepad, beli flash disk, akhirnya kembali ke toko kita. Ini tahap yang keempat, retention. Nah, tahap yang kelima adalah advocacy. Customer yang puas akan pelayanan kita, dia akan melakukan advokasi dari produk atau jasa yang dia sudah dapatkan. Di sini dia tidak hanya memanfaatkan produk atau jasa kita, tapi dia bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Ketika merekomendasikan kepada orang lain, si customer ini bahkan kalau ada keberatan-keberatan yang diberikan oleh orang lain, dia membela produk atau jasa kita. Dia membelanya dengan cara menyatakan keunggulan-keunggulan kita, dan apa yang dihadapi atau dialami oleh yang lain itu bukanlah produk atau jasa yang dari kita. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, jadi dalam perjalanan customer journey map itu kita adalah menyusun skenario seakan-akan customer itu melewati dari satu tahap ke tahap yang lain. Itu kita juga mengalaminya, kita juga bisa merasakannya, bisa membayangkan seandainya mereka punya masalah itu kira-kira nyampe nggak ke toko kita, ya, dari mulai awareness sampai advocacy. Ini contohnya ya. Ya, jadi ada beberapa tahap ya yang dilewati oleh customer kita. Misalnya nih, ketika dia mendapatkan masalah komputernya kurang optimal atau kurang maksimal performanya. Nah, dia mulai merasa punya masalah. Targetnya adalah dia segera mendapatkan solusi akan masalah komputernya. Mau beli baru atau mau upgrade. Nah, kemudian yang menjadi isu di benaknya konsumen atau customer pada fase ini adalah kemana ya saya harus mencari. Nah, touch point-nya adalah dia akan mencari sosmed atau word of mouth atau nyari-nyari majalah atau tradisional media. Mungkin dulu pernah ke pameran komputer, nggak buka lagi brosur yang pernah didapatkan. Nah, ini tahap yang pertama, bagaimana produk atau jasa kita masuk di benak konsumen, di benak customer, tahap yang awareness ini. Nah, yang kedua, ketika mulai mencari-cari, kemudian sudah mulai menemukan ketertarikan, kayaknya saya butuh spek yang ini. Kemudian dia review, dia lihat lagi review dari orang lain, kemudian dia banding-bandingkan lagi sampai akhirnya dia memutuskan mau ciri dari dia sudah mulai mau memutuskan adalah pertanyaannya sudah beda. Kalau
dalam tahap interest, pertanyaan customer itu biasanya baru nanya kira-kira antara spek ini dengan spek yang ini bagus mana, kira-kira merek ini dengan bagus mana, itu kalau di tahap interest. Nah, kalau di tahap decision, customer sudah mulai, pertanyaannya mulai berubah. Kira-kira kalau saya mau beli sekarang, itu dengan cara apa? Nah, atau ordernya lewat mana? Kemudian nggak ada garansinya enggak? Nah, ini customer activity pada tahap decision. Pada tahapan yang keempat, retention, jadi customer mulai menanyakan bonus-bonus, fitur-fitur yang lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini customer sudah melewati masuk tahap keempat. Tahap kelima, dia akan menceritakan kepada teman-teman yang lain tentang pengalamannya menggunakan laptop atau komputernya, dan dia merasa senang, merasa puas, dan dia akan semakin bangga ketika teman-teman atau saudara atau keluarganya yang lain menggunakan laptop atau komputer yang sama seperti dirinya. Nah, apalagi kalau misalnya kita memberikan program affiliate, program referral, ketika merekomendasikan kita berikan komisi atau bonus. Nah, ini adalah maps, contoh membuat maps customer journey. Jadi secara umum ada tabel seperti ini dari mulai step 1 sampai step 5. Ya. Baik, sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan untuk customer journey ini. Sebelum saya berikan contoh yang lain. Silakan jika ada yang mau bertanya, bisa di chat atau di unmute dulu. Saya mau ditanyakan? Sederhana kan ya? Di chat Pak, ada Pak. Apakah harus dibuat tabel seperti itu atau dibuat mapping di dalamnya berisi gambar-gambar? Ya, secara umum customer journey memang melibatkan 5 tahapan atau 5 langkah seperti yang saya buatkan tabelnya. Nah, untuk pelaksanaan pembuatan customer journey map di LKS ini, silahkan, misalnya adik-adik mau membuat tabel persis seperti yang saya contohkan tadi, boleh. Atau kalau misalnya membuat infografis yang lebih menarik juga boleh. Yang penting terpenuhi kelima aspek tadi. Ya, saya tampilkan lagi untuk aspeknya. Ya, jadi ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, atau tahap 1, tahap 2, tahap 3. Atau mau disebutkan langsung mulai dari awareness, kemudian interest, kemudian decision, kemudian retention, kemudian advokasi, silahkan. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika kita menjabarkan di posisi yang paling kiri ini. Nah, ini contohnya ya. Apa yang konsumen rasakan? Jadi di bagian ini, ini adalah yang dirasakan atau yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan yang di sini adalah yang kita lakukan untuk melayani calon konsumen kita. Nah, yang tengah
Arsiran saya kelihatan ya? Terlihat Pak, terlihat Pak. Ya. Yang di tengah ini adalah touch point. Touch point adalah media interaksi kita bersama customer kita atau konsumen kita. Ya. Touch point. Jadi yang paling atas ini adalah aktivitas konsumen, yang paling bawah, dua di bawah ini adalah aktivitas kita, sedangkan yang tengah ini adalah touch point. Touch point irisan interaksi kita bersama konsumen. Misalnya nih, konsumen mau beli atau customer kita ini apa yang konsumen pikirkan atau rasakan? Dia menginginkan performance laptop yang maksimal atau komputer yang maksimal dan membuat dia nyaman dalam bekerja. Nah, kemudian ketika konsumen memikirkan hal ini kan baru tahap satu nih, awareness. Dia baru nyadar bahwa selama ini masalah yang dia hadapi dalam bekerja salah satunya karena komputernya atau laptopnya itu punya masalah di performa. Nah, karena dia merasa punya masalah, dia pengen ganti laptop atau upgrade laptop yang lebih baik. Ya. Kemudian apa yang dilakukan konsumen? Mencari info penjual laptop di Google, sosmed, dan marketplace. Ya, cari-cari. Nah, ketika dia cari-cari, ini touch point dari konsumen dengan brand Anda ini sebetulnya belum ada. Tapi mau kita adakan nih, biar masuk, maka tugas kita adalah meningkatkan brand laptop dengan optimasi website dan sosmed, dan juga marketplace, karena memang konsumen nyarinya di sini, di Google, berarti lewat website, sosmed, berarti lewat sosmed, dan marketplace. Nah, bagaimana menerapkan perubahannya, membuat konten lebih menarik, dan melakukan riset kata kunci dan hashtag yang akan digunakan customer dalam mencari informasi. Kalau orang butuh laptop yang bagus, itu kira-kira kata kunci yang diketik apa? Yaitu laptop terbaik, laptop tercanggih, atau terbaru. Nah, ketika kita membidik kata kunci itu, maka si calon konsumen, calon customer, ketika searching lagi, ketika klik di website, dan ternyata di website di Google dia searching, website kita muncul di tampilan pertama Google, maka dia mulai mulai ngepoin, mulai mengeksplor website kita, mengeksplor sosmed kita, atau mengeksplor marketplace kita. Kita punya produk apa aja, merek apa aja, spek apa aja. Nah, biar website kita masuk di halaman 1, maka kita perlu mengoptimasi website kita. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, yang kita lakukan diantaranya step-stepnya menaikkan optimasinya dengan strategi SEO secara organik, atau boleh juga dengan iklan di Google Ads. Ini contoh untuk masuk di halaman 1 Google. Nah, jadi ini baru masuk di langkah yang kedua, karena customer sudah mulai mulai ekspor dan banding-bandingkan. Nah, customer sudah memutuskan fitur apa, spek apa yang dia butuhkan, maka dia mulai memutuskan, udah saya ngambil laptop ini aja deh, jadi saya ngambil komputer ini aja deh. Nah, itu kita sudah masuk langkah ketiga. Jadi yang diuplek-uplek, yang dieksplor itu adalah website kita, atau toko online kita, atau sosmed kita. Nah, biar pada saat customer itu mengeksplor website kita, atau sosmed kita, atau marketplace kita, itu mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan, maka yang kita perlu lakukan adalah melengkapi semua fitur-fitur yang dibutuhkan di website, toko online, maupun marketplace kita. Entah itu product knowledge, kemudian spek, cara order,
itu diperbaiki. Nah, sehingga ketika ada customer yang masuk website atau sosmed atau marketplace kita, begitu memutuskan beli, itu mereka mendapatkan kemudahan. Kemudian ketika dia sudah mulai memutuskan, kemudian dia pengen beli lagi. Nah, ketika pengen beli lagi atau pengen mendapatkan layanan lagi, dia ragu apakah produk yang selama ini saya pakai ini punya after sales yang bagus, kemudian punya punya fitur-fitur yang bisa di-upgrade. Nah, kemudian biasanya customer kalau sudah beli, kemudian pengen beli lagi, pengen nyoba lagi, nah dia juga mulai banyak membanding-bandingkan lagi dengan melihat review dari YouTuber atau dari influencer yang berhubungan dengan gadget, kemudian baca-baca artikel tentang produk yang dia beli. Nah, karena aktivitas konsumen itu atau customer itu seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak testimoni, review dari produk-produk atau jasa yang kita jual berhubungan dengan laptop atau komputer tadi. Nah, atau bahkan kita membuatkan ini halaman khusus testimoni, kemudian menggandeng endorser. Ya. Nah, kemudian ketika masuk ke tahap yang kelima, yaitu advokasi, maka si customer ini sudah pakai dan mereferensi. Nah, biasanya di sini tugas kita sebagai pemasar, selain memberikan pelayanan yang baik, memberikan banyak kemudahan, juga memberikan program-program retention yang lain. Yang ini membantu mereka untuk ketika mereferensikan, misalnya dibuatkan link referral, link affiliate, untuk membantu mereka untuk ketika beli lagi, dia sudah bisa mendapatkan benefit lebih dan akan membela produk kita. Nah, ini contoh penyajian customer journey maps pada saat lomba. Ini kalau misalnya mau dibuat tabel seperti ini silahkan, tapi kalau misalnya mau dibuat infografis yang lebih menarik lagi, tahapan dan step yang sama, yang isinya informatif, silahkan juga. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Begitu, Pak Ari. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Untuk LKS Customer Journey ini dibuat hanya satu saja atau dipresentasikan juga, Pak? Buat saja atau dipresentasikan? Untuk dalam LKS ini Customer Journey ini hanya dibuat saja atau juga dipresentasikan dari Kalau yang di petunjuk teknisnya yang di videokan satu atau dua ya, Pak? Saya kok lupa. Yang divideokan hanya yang itu, Pak. Yang persona. Ya, Pak, persona. Ini dibuat dalam saat lomba. Yang divideokan ya, yang diupload ya. Iya. Ya, berarti cukup yang divideokan by persona aja. Tapi kalau dibuat semua ya. Ya, kalau ini customer journey kemarin yang di juklusnya itu dibuat saat lomba. Jadi tidak dibuat dulu kalau yang customer journey. Nah, itu kalau persona itu kan dibuat video, kalau yang ini dibuat saat pelaksanaan lomba. Oke, ini ada permintaan pembuatan customer journey dalam bentuk gambar dan editing aplikasi Canva dalam bentuk PowerPoint atau PowerPoint. Ini monggo, mau dibentuk apa? Nanti contoh dan materi bakal di-share. Oke, saya share. Saya share pakai
Apakah banyaknya langkah harus 5 atau sesuai kebutuhan harus 5? Ini saya jawab satu-satu ya Pak Ari. Halo? Siap, siap, siap. Silakan, Pak. Ya, ini saya baca satu persatu dulu aja. Apakah bentuknya harus dibuat tabel seperti itu atau dibuat mapping yang di dalamnya berisi gambar? Boleh tabel, boleh mapping, yang penting informatif. Dan informasinya tetap memenuhi kelima step itu. Maaf, mau tanya, untuk LKS, Customer Journey ini hanya dibuat saja atau dipresentasikan juga? Pada saat pembuatan dibuat aja dulu, nanti presentasinya pada saat presentasi. Dan di presentasi itu mungkin ada sebagian yang akan ditanyakan. Ya. Kemudian, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah banyaknya langkah harus 5 atau sesuai kebutuhan? Harus 5. Harus 5, kenapa? Karena Customer Journey Map itu memang kita buat seakan-akan produk kita ini long life. Ya, jadi sampai customer itu beli lagi dan mereferensikan lagi. Kalau memang sudah terjadi, langsung ditulis aja hasilnya. Kalau belum terjadi, kita buatkan seakan-akan. Ya. Kemudian izin bertanya, nanti contoh dan materi bakal di-share ya Pak? Ya. Mohon izin bertanya, pembuatan customer journey dalam bentuk gambar dengan editing aplikasi, Canva dan lain-lain, atau dalam bentuk PowerPoint ya Pak? Boleh PowerPoint, boleh Canva. Yang penting informatif. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, kalau bisa materi dan contoh bayar personal dan customer journey di-share hari ini, G. Maaf Pak, untuk CJM bentuk filenya apa ya? Monggo, boleh PDF, boleh Word, boleh PowerPoint, boleh Canva, tapi bisa di-upload di Google Classroom. Ya. Berarti untuk CJM, pertanyaan selanjutnya, berarti untuk CJM editingnya dilakukan di tempat lomba ya Pak? Beda dengan buyer persona yang tinggal submit ya Pak? Ya, jadi yang buyer persona dijelaskan langsung di video, sedangkan yang CJM dibuat di tempat. Maaf Pak, itu ngeditnya langsung di tempat lomba atau kita ngedit sendiri di sekolahan ya Pak? Untuk buyer persona itu karena sudah dalam bentuk video, tinggal upload. Sedangkan CJM pada saat Customer Journey Maps itu pada saat lomba. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf, izin bertanya Bapak, untuk CJM ini hanya bayangan saja atau sudah dilakukan sebelumnya ya? Buat produk atau jasa yang sudah dilakukan sebelumnya, silakan dikumpulkan data-datanya, kemudian dimasukkan dalam Customer Journey Map. Tapi kalau memang produknya itu betul-betul baru, Anda coba membuat perumpamaan atau bayangan, mencoba merefleksikan seandainya Anda menjadi customer produk tersebut, apa aja yang akan Anda alami. Sehingga Anda menyusun itu dalam bentuk narasi di tabel tadi. Maaf Pak, menambahkan sedikit pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Untuk presentasi buyer persona, videonya sudah dibuat sebelum lomba berarti G. Alhamdulillah terjawab semua Pak Ari. Siap Pak, lanjut. G. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Customer Journey Maps itu memang kita perlu untuk mengenali dan mengerti bagaimana perjalanan customer sampai beli produk kita dan beli lagi, ya, beli lagi, karena ending dari penjualan atau ending dari program pemasaran atau marketing itu adalah menjadikan customer atau konsumen kita itu beli dan beli lagi. Apapun strategi kita, kalau tidak membuat konsumen itu beli dan beli lagi, berarti strategi kita belum tepat. Nanti link Canva-nya saya share ke panitia nggih Pak Ari? Untuk di-share ke seluruh peserta. Siap Pak, nanti kami share ke apa namanya, ke panitia-panitia. Di seluruh pesertanya ada grupnya nggak ya? Peserta dan panitia dan nanti pendamping. Biasanya kami share ke itu Pak, MGMP Kabupaten Kota, nanti diserahkan ke sekolah masing-masing. Oh, ngoten nggih. Jadi materi nanti saya kirimnya dalam bentuk link file di Canva, nanti silahkan dibuka. Jadi tidak perlu download
dan tidak perlu share file yang besar, cukup dibuka selama connect internet, insya Allah bisa dibuka semua. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan customer journey dan buyer persona? Saya coba buka itu ya, petunjuk teknis. Miss LKS. Miss LKS ini sudah final belum Pak Ari? Sampai saat ini sudah Pak, tapi kalau misalnya revisi kan mungkin bisa diperbarui lagi. Aku anak barang-barangnya loh Om. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, selesai kita. Monggo, yang jika malu bisa di chat untuk diskusi selanjutnya. Untuk di YouTube juga belum ada pertanyaan, Pak. Monggo, Bapak Ibu dan peserta LKS, jika ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan saat ini. Nah, minggu depan sudah ada yang mulai melaksanakan lomba. Kalau minggu depan daerah mana aja Pak? Sepertinya Cilacap Pak ya. Oh, Cilacap. Oh iya, ini sudah ada Pak di chat Pak. Sudah ada 3 pertanyaan di chat Pak. Untuk CJM, Customer Journey Map, apakah kreativitas tampilan masuk ke penilaian Pak? Enggak. Ya. Jadi apa namanya? Saya fokus pada kontennya, tidak fokus ke desain customer journey-nya. Ya. Apakah ada grup WA atau Telegram terkait persiapan LKS ini? Nah, ini saya belum tahu. Gimana Pak Ari? Apakah ada grup WA atau Telegram khusus terkait LKS? Untuk saat ini belum ada Pak. Belum ada. Ya, untuk proses editing customer journey map berarti di screen record ya Pak? Iya. Maaf Pak, izin bertanya, untuk presentasi yang buyer persona, orang yang mempresentasikan harus ada di video atau hanya voice over saja? Sebaiknya ada orangnya. Ya, sebaiknya ada orangnya untuk kita tahu bahwa betul-betul yang di record adalah yang bersangkutan. Meskipun mungkin sekali waktu tampilannya digonta-ganti dengan materi presentasinya, tapi sebaiknya tetap ada gambar orangnya. Dan cukup banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk recording ini. Bahkan kalau kesulitan yang lainnya pakai Zoom, direkam sendiri bisa. Atau ada yang mau diskusi via voice juga nggak apa-apa Pak Ari. Siap Pak. Atau ada produk yang mau dibedah? Ada pertanyaan Pak, boleh pakai laptop atau boleh pakai HP? Untuk pengerjaannya harus pakai laptop atau boleh pakai HP, Pak? Silahkan mau pakai laptop atau pakai HP, yang penting bisa di
bisa diverifikasi bahwa Anda mengerjakan sendiri. Lomba Customer Journey Maps, waktunya bersamaan sama buyer persona. Iya. Pak Faris, dasar pembuatan Customer Journey dan buyer persona untuk produk baru, no count, Pak. Dasar pembuatan Customer Journey. Oh, ini yang nanya Pak Ari atau yang lain, Pak? Dia DM saya, Pak. Oh, DM. Oh, ini. Dasar pembuatan Customer Journey dan buyer persona untuk produk baru. Oke. Sebentar, ini pertanyaannya agak ambigu. Iya. Customer Journey yang baru atau produknya yang baru ya? Boleh diklarifikasi, Pak? Atau dianggap aja produk baru gitu? Produknya Kalau yang ada, kalau produknya yang baru, saya mau nanya, itu produk apa yang baru? dari SMK Kebumen. Sekalian kita bedah aja, kita bahas. Oke. Untuk SMK 1 Kebumen bisa di unmute, sekalian langsung bertanya saja jika itu lebih jelas. Produknya produk apa dan sebagainya gitu. Jadi bisa ditanggapi oleh Pak Fani. Atau SMK dari SMK 1 Kebumen, Pak. SMK 1 Kebumen. Atau dari SMK 1 Sragen dulu, Pak. Melaksanakan di tingkat kabupaten itu di kabupaten masing-masing atau di KCD? Ini kalau ini saya jawab aja langsung, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Tingkat kabupaten, kabupaten kota itu nanti dilaksanakan di lokasi yang ditunjuk oleh panitia lokal, jadi panitia kabupaten kota. Jadi kalau misalnya di Sragen ya nanti di lokasi mana satu kabupaten itu ditempatkan. Jadi offline ya, kemudian tapi penilaiannya tetap online. Kemudian dari SMK 1 Negeri Cilacap, Pak, usahanya apakah usaha baru, rintisan, atau boleh usaha yang sudah berjalan, Ge? Sebetulnya kita tidak sedang concern di jenis usahanya, tapi di jenis produknya. Ya, jadi yang dilombakan di LKS ini, peserta harus memutuskan memilih salah satu produk di antara 3 jenis yang sudah menjadi keputusan panitia, yaitu jenis food, fashion, dan craft, makanan, pakaian, dan kriya. Nah, apakah perusahaan yang memproduksi itu perusahaan lama atau perusahaan baru? Silahkan, boleh lama, boleh baru. Yang penting Anda bisa mendeskripsikan produk itu dalam bentuk buyer persona, dalam bentuk customer journey map, ya, customer journey mapping. Nah, bagaimana kalau seandainya produk itu betul-betul baru? Nah, biasanya produk baru manapun itu tetap memiliki jenis yang mirip dari produk-produk yang lain atau kategorinya, ya, kategorinya. Karena setiap produk atau jasa itu memiliki kategori tertentu. Contoh, misalnya produk masuk kategori makanan atau kategori minuman atau food and beverage. Nah, itu pasti sudah ada produk-produk lain yang jenis makanan dan minuman. Hanya saja subkategorinya, kalau misalnya makanan itu ada yang makanan berat, untuk makanan rutin, ada yang makanan ringan atau kudapan atau snack. Makanan ringan ini pun ada turunannya lagi, ada yang yang kemasan, ada yang non kemasan. Kemudian kalau minuman misalnya ada yang disebut RTD itu ready to drink, ya. Jadi minuman yang langsung ada kemasannya, kemudian langsung bisa dinikmati, bisa diminum. Atau minuman saset yang tetap harus diolah. Misalnya Anda beli minuman serbuk yang harus campurkan dengan air putih dulu, diaduk, diolah dulu, baru bisa dinikmati. Nah,
itu kan ada banyak jenis. Sehingga ketika kita memutuskan produk baru sekalipun, itu pasti sudah ada kategori yang pernah masuk di jenis yang sama. Yang itu bisa kita jadikan pedoman untuk menyusun buyer persona maupun customer journey. Gitu untuk jawaban di pertanyaan yang dari SMK 1 Kebumen tadi, Pak. Dari SMK 1 Karanganyar, Pak. Ada pertanyaan. SMK 1 Karanganyar, maaf Pak izin bertanya. Cara membuat CCM kan ada beberapa poin. Saya mau bertanya yang masalah di penjabaran touch point itu. Kan menentukannya ada 3. Cara menentukannya ada 3. Nah, yang bagian di emosi dan motivasi pelanggan itu kan menjurus ke pribadi konsumen. Bagaimana sih cara kita sebagai digital marketer untuk menyelesaikan solusi itu? Oke. Jadi touch point itu memang titik interaksi kita, ya, titik interaksi kita yang orang ketika masuk ke situ seakan-akan sudah berinteraksi langsung dengan kita, berkomunikasi langsung dengan kita. Misalnya menggunakan website atau menggunakan sosmed atau menggunakan marketplace. Ya. Ketika menggunakan website, maka touchpoint itu bisa langsung dengan brand kita dalam bentuk kayak sentuhan emosi bahwa inilah yang saya benar-benar butuhkan. Brand itu bisa dalam bentuk pilihan warnanya, bisa dalam bentuk mereknya, bisa dalam bentuk namanya, logonya, atau kemasannya atau tampilannya, sehingga merasa gue banget, ya. Jadi ketika kita mau masuk menentukan touch point mana yang penting untuk diberikan kepada konsumen, maka Anda coba membayangkan seandainya Anda sebagai pengguna dari barang tersebut, kira-kira bagian mana yang membuat Anda itu tersentuh, ya, tersentuh, yang merasa sampai sebutannya gue banget, ini kayaknya memang ini yang saya butuhkan deh. Nah, itu sampai konsumen betul-betul muncul dalam benaknya itu seperti itu, maka touch point yang kita pakai sudah tepat. Begitu. Itu yang sebetulnya ada sekitar 15. Ini kalau kita perpanjang, kalau masuk ke tahapan-tahapan yang lebih panjang lagi, itu ada sekitar 15 tahap sampai konsumen itu betul-betul melekat atau brand kita itu melekat dalam benaknya konsumen sampai menjadi top of mind. Cuma tidak kita bahas di sini karena nanti akan terlalu melebar ke pembahasan marketing dan brand yang lain. Saya lanjut ke SMK Negeri 1 Slawi. Mohon maaf, izin bertanya untuk presentasi buyer persona, durasi waktunya berapa ya Pak? Dan orang yang mempresentasikannya harus ada di video atau hanya voice saja? Nah, tadi sudah saya jawab, sebaiknya ada orangnya. Tentang sih, saya lupa kemarin dibatasin nggak ya durasinya? Tidak ada, Pak. Tapi ada durasi juga, tapi tidak dibatasi berapa gitu. Kita nggak membuat ya, tidak membuat pembatasan durasi Pak ya? Tidak ada. Ya. Mungkin lebih tepatnya kepada efektivitas penjelasannya Ibu atau Bapak terkait dengan durasi itu. Jadi sepanjang tampilan dan penjelasan itu efektif efisien, maka semakin efektif efisien presentasinya, nilainya semakin tinggi. Tapi kita tidak membatasi seberapa lama. Pak, saya dari SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, untuk membuat customer journey apa bisa buat di luar ruangan? Maksudnya buat di luar ruangan
untuk YouTube. Ini maksudnya videonya. Kalau videonya silakan mau di dalam ruangan atau di luar ruangan silakan. Customer journey itu kayaknya di dalam ruangan, Pak. Yang di sesi kedua setelah upload submit video. Oh iya, setelah upload ya. Sesi kedua. Kalau customer journey sebetulnya cukup membuat konsep aja, tidak harus tidak harus membuat videonya kan. Yang dibuat video hanya buyer persona kan ya Pak Ari? Iya, Pak. Iya. Untuk pembuatan customer journey cukup membuat konsepnya, tidak perlu di video kan. Dan di lokasi lomba, artinya kalau lombanya di dalam ruangan ya di dalam ruangan. Kayaknya di dalam ruangan semua ya Pak Ari? Iya Pak, karena kan pasti ada peralatan yang di dalam. Iya, betul. Izin bertanya, jadi touchpoint itu sendiri maksudnya sama dengan kita memberikan akses lebih luas kepada pelanggan melalui media apapun, sesuai strategi kita dalam mempertahankan pelanggan kita atau bagaimana nih? Iya, betul. Jadi touchpoint sebetulnya, jadi kalau kemarin sempat kita singgung sedikit tentang di mana sih pelanggan kita berkumpul. Mungkin ada orang yang benar-benar butuh. Biasanya orang yang benar-benar butuh itu berkumpulnya di Google. Artinya orang yang butuh ngetik kata kunci di Google karena dia betul-betul butuh dan ingin segera beli. Tapi kalau orang yang suka explore sosmed itu bukan orang yang sedang betul-betul butuh, tapi orang yang baru iseng, ya, iseng-iseng. Nah, sedangkan yang di marketplace itu ada yang butuh, ada yang iseng. Atau blend, campuran keduanya. Nah, produk yang kita jual ini sebetulnya banyak dicari orang di mana, yang itu perlu kita analisis. Kita membuat analisis data digitalnya. Kira-kira sebanyak apa orang mengetik kata kunci di Google atau di sosmed atau di marketplace dari produk yang kita jual. Nah, disitulah yang kita perbesar touchpoint-nya. Dan itu akan menjadi bagian dari penilaian alasan kenapa diperbesar di bagian sosmed misalnya. Ketika peserta bisa menjelaskan, misalnya kenapa memperbanyak konten-konten yang dinaikkan lewat sosmed daripada lewat website, daripada lewat marketplace. Ketika beralasan atau memiliki argumentasi bahwa banyak calon-calon customer saya itu kumpulnya di sosmed. Dari mana Anda tahu calon customer saya kumpulnya di sosmed? Ya dari kata kunci yang paling sering diketik oleh calon customer itu selaras dengan produk yang dijual. Nah itu contoh begitu. Izin bertanya, apakah video buyer persona boleh lebih dari 5 menit? Sebetulnya perkara buyer persona ini penjelasannya seberapa padat, seberapa lama, seberapa singkat, itu kembali ke penyusunan konsep buyer persona yang kemarin sudah saya jelaskan itu. Artinya dari berbagai macam elemen-elemen buyer persona itu seberapa efektif dipresentasikan. Kalau memang membutuhkan lebih dari 5 menit, silahkan. Jika seandainya memang produk dan pilihan buyer persona yang disiapkan oleh peserta itu memang butuh penjelasan yang panjang. Kalau dugaan saya, presentasi yang efektif mungkin tidak lebih dari 3 menit untuk buyer persona. Dugaan saya. Tapi kalau ada peserta mungkin penjelasannya butuh lebih lama, silahkan. Nah, buyer persona ini kan sebetulnya sudah ringkasan dari pembuatan profiling konsumen atau customer kita atau buyer kita.
dugaan saya tidak lebih dari 5 menit. Tapi kalau memang kalau memang membutuhkan waktu lebih dari 5 menit, silahkan. Ya. Oke, sudah terjawab semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini, saya kira kalau masih ada pertanyaan sebelum lomba, bisa diajukan ke panitia, nanti bisa di-forward ke saya, untuk saya jawab lagi secara tertulis maupun secara lisan via telepon. Tapi saya berharap via panitia ya. Karena mungkin ada beberapa peserta atau Bapak Ibu guru yang mungkin pernah berinteraksi dengan saya. Kalau untuk berkaitan dengan LKS, saya berharap tetap pertanyaan apapun lewat panitia dulu yang terkait dengan LKS. Kalau terkait dengan yang lain, silakan. Begitu Pak Ari. Siapa Pak Faris? Untuk materinya sudah cukup atau masih ada lagi? Kalau materi saya sudah cukup. Nanti kalau file-filenya akan saya share via link Canva ya. Oke, siap Pak. Jika sudah cukup, mungkin Pak. Ini ada lagi Pak. Dari SMK Penamburan, Penambur. Untuk bayar persona, disubmit konsepnya atau hanya submit videonya? Ya, konsep yang sudah disusun di bayar persona itu dipresentasikan dalam bentuk video, kemudian video itulah yang di-upload atau di-submit. Gitu. Jadi bukan di-submit konsepnya dalam bentuk PDF satu halaman gitu, enggak. Tapi penjelasan dari konsep itu melalui video. Enggak, sudah? Ya sudah, mungkin bisa ditutup Pak. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta, semoga apa yang menjadi pembelajaran kita bersama tadi dan kemarin bermanfaat untuk kita semua, dan semua pertanyaan yang belum terjawab atau yang masih ingin ditanyakan sebelum proses lomba berlangsung, saya masih terbuka. Artinya diskusi langsung bisa dilakukan, tapi lewat panitia ya, tetap difasilitasi oleh panitia untuk semua diskusi berkaitan dengan materi-materi LKS, materi-materi lomba. Tapi kalau diskusi di luar ini, saya persilahkan terbuka. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan live dulu Pak Faris, kita ada dokumentasi dulu. Oh untuk iya. para peserta, tolong di on cam, akan kami dokumentasikan dari semua. Ya, dari pack pertama ya, akan kami aba-aba 1, 2, 3. Pack kedua 1, 2, 3. Pack ketiga 1, 2, 3. Pack keempat 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu dan Pak Faris yang sudah berkenan untuk mengisi materi untuk LKS pada tahun 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu dan peserta, untuk hari Sabtu nanti ada pembekalan tentang konten digital oleh Pak Amir. Jadi nanti untuk link dan ID Zoom-nya akan di-share di panitia lokal. Terima kasih untuk kehadirannya semua, dan kami mohon maaf apabila selama 2 hari ini dalam mengadakan pembekalan ada banyak kekurangan dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan terima kasih lagi pada Pak Faris yang sudah berkenan mengisi dan memberi pembekalan selama 2 hari ini.
Demikian Bapak Ibu, dari kami panitia LKS Digital Marketing di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 untuk pembekalan selama 2 hari ini kita akhiri sampai sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami izin untuk close room. Terima kasih semua. Semua saya pamit. Assalamualaikum, selamat sore semua. Terima kasih.